Hai Hai Sobat Sobat iOS, iOS, perkenalkan saya Ellen. dan saya Lika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai iOS Talks episode 1. Tentang apa nih Kak Lika? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang PMK 72 tahun 2023, yaitu mengenai penjusutan harta berwujud dan atau amortisasi harta tak berwujud. Oke, sebelum masuk ke peraturannya, kita bahas dulu pengertiannya ya rekan-rekan. Nah, kita langsung saja, yaitu pengertian dari penyusutan itu tersendiri, yaitu dilakukan atas harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, yang dimiliki dan digunakan untuk 3M, yaitu mendapatkan, menagih, atau memelihara penghasilan. Oke, lalu kita langsung aja masuk ke masa manfaatnya ya Kak Lika. Jadi untuk kelompok harta di sini ada bukan bangunan dan juga bangunan. Untuk bukan bangunan terdiri dari 4 kelompok. Kelompok 1 masa manfaatnya 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun, dan kelompok 4 20 tahun. Nah, untuk yang kedua yaitu mengenai bangunan. Bangunan ini ada dua kategori. Yang pertama ada permanen dan tidak permanen. Untuk permanen sendiri, masa manfaatnya yaitu 20 tahun dan tidak permanen masa manfaatnya yaitu 10 tahun. Nah, untuk tarif penyusutannya ini memiliki dua metode, yaitu ada ayat 1 dan ayat 2, di mana dua metode ini yaitu garis lurus dan saldo menurun. Untuk bukan bangunan, ini memiliki dua metode, garis lurus dan saldo menurun. Sedangkan untuk bangunan hanya satu metode saja, Yaitu garis lurus atau straight line gitu ya. Oke, nah kita masuk ke intisari pembahasan dari PMK 72 tahun 2023. Mengenai pasal 6 di sini sobat-sobat. Jadi, masa manfaat harta berupa bangunan permanen, WP saat ini tuh bisa memilih untuk melakukan penyusutan sesuai dengan peraturan yang sebelumnya yaitu 20 tahun untuk bangunan permanen, atau bisa juga dengan masa manfaat yang sebenarnya melalui pembukuan wajib pajak gitu ya. Nah, 20 tahun ini maksudnya adalah maksimalnya. Jadi kalau dulu misalnya bangunan atau harta berwujud itu memiliki masa manfaat yang lebih dari 20 tahun, itu sudah diatur kayak ya udah nih mentok pakai 20 tahun aja. Nah, untuk di PMK 72 ini di pasal 6, kita boleh menggunakan masa manfaat sesuai pembukuan WP. Di mana masa transaksi ini mulai tahun pajak 2022, WP dapat menggunakan masa manfaat sesuai pembukuannya dengan menyampaikan pemberitahuan paling lambat 30 April 2024. Nah, notes-nya di sini bisa dilakukan hanya untuk bangunan lama atau bangunan yang diperoleh sebelum tahun pajak 2022. Jadi maksimal hanya untuk bangunan sampai 2021 aja ya, Kak ya? Iya, jadi mungkin di tahun 2022 ataupun setelahnya tidak perlu melakukan Pembetulan. pembetulan. Nah, jadi misal nih perusahaan sudah mensubmit SPT tahunan 2022. Tetapi karena keluarnya PMK 72 tahun 2023, perusahaan juga mau memanfaatkan masa manfaat yang lebih dari 20 tahun tersebut. Berarti kan harus Merubah. mengadakan pembetulan ya, Kak ya. Iya. Oke. Kemudian kita masuk ke intisari yang kedua, yaitu di pasal 7. Dengan adanya biaya perbaikan dari harta yang berwujud. Nah, biaya perbaikan ini atas harta berwujud ini terdiri dari 3M yang sudah kita sebutkan tadi. Yang masa manfaatnya itu lebih dari 1 tahun, kemudian dibebankan melalui penyusutan. Nah, untuk nominal biaya perbaikan itu ditambahkan pada nilai sisa buku fiskal. Lalu gimana nih Kak untuk menghitung penyusutannya? Itu kan kayak yang saya tahu tuh ada dua nih, bisa menambah masa manfaat dan tidak. Itu gimana? Benar sekali. Jadi untuk biaya perbaikan ini ya sobat-sobat bisa menjadi dua golongan. Yang pertama, biaya perbaikan tersebut menambah masa manfaat dan juga bisa saja tidak menambah masa manfaat, Kak. Untuk perbaikan yang tidak menambah masa manfaat, kita bisa hitung rumus penyusutannya dengan menambahkan nilai sisa buku fiskal ditambah dengan biaya perbaikan tadi, lalu dibagi dengan sisa masa manfaat fiskal.
gitu. Sedangkan apabila perbaikannya menambah masa manfaat fiskal, berarti sama, untuk mencari penyusutan tinggal kita tambahkan nilai sisa buku fiskal dengan biaya perbaikan, dibagi dengan sisa masa manfaat fiskal, ditambah dengan tambahan masa manfaat karena biaya perbaikan tadi, Kak. Tetapi di sini ada dotsnya juga, paling lama sesuai masa manfaat kelompok harta, kecuali bangunan permanen. Ini gimana ya, Kak? Jadi kalau untuk bangunan permanen, ini kan masa manfaat kelompok harta tuh yang sudah dikelompokkan tadi ya, dari 4 tahun, 16 tahun, 8 tahun, 8 dan tahun dan ada 20 20 tahun. tahun. Oke. Nah, kita langsung ke contohnya ya. Langsung aja masuk ke contoh daripada berlama-lama. Nah, ini diketahui ya, pada tahun 2017, WP membeli sebuah gedung pabrik senilai 1 miliar. Nah, penyusutan atas pengeluaran untuk peran gedung pabrik tersebut dimulai pada Januari tahun pajak 2017. WP ini melakukan penyusutan fiskal dengan masa manfaat 20 tahun dan tarif penyusutannya yaitu sebesar 5% per tahun. Namun, berdasarkan pembukuan WP, masa manfaat gedung pabrik adalah 30 tahun. Jadi di sini sudah diketahui ya, yang awalnya dia memutuskan dengan masa manfaat 20 tahun di kelompok 4, di bangunan permanen. Kemudian ternyata sesuai pembukuan WP-nya itu dia 30 tahun. Nah, untuk melakukan penyusutan fiskal terhadap gedung pabrik tersebut, kan 20 tahun, lebih dari 20 tahun ya, sobat-sobat. WP bisa memilih untuk sekarang pakai yang 30 tahun tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan ke DJP. Penghitungan penyusutan gedung pabrik tersebut dimulai sejak tahun 2022 dengan sisa masa manfaat yang sebenarnya, yaitu yang tadi 30 tahun, berdasarkan pembukuan wajib pajak dengan tarif penyusutan yang dihitung berdasarkan nilai sisa buku fiskal, bukan dari harga perolehannya ya, Kak ya? Benar, jadi itu dari nilai yang selanjutnya. Benar sekali. Nah, lalu sesuai pembukuan wajib pajak atas gedung tersebut, berarti kan sekarang posisi di tahun 2022. Sedangkan pabrik tersebut diperoleh di tahun 2017, berarti kan sudah disusutkan selama 5 tahun nih rekan-rekan. Dengan sisa masa manfaat pada awal tahun pajak 2022 itu 25 tahun sisanya. Nah, WP juga jangan lupa untuk memberitahukan ke DJP atas kepilihannya untuk menggunakan masa manfaat yang sesuai pembukuan wajib pajak. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke soal ya untuk penjelasannya. Tadi sudah diketahui dengan harga perolehan sebesar 1 miliar rupiah dan itu ada di 2017. Kemudian telah disusutkan selama 5 tahun, yaitu berada pada tahun 2021. Akhir gitu ya. Iya, di akhir ya. Kemudian kita ketemu nih nilai sisa bukunya sebesar 750 juta. Kemudian di 2022 kita memutuskan bahwasanya untuk penyusutannya kita menggunakan pembukuan Wajib WP. pajak. Berarti tadi kan sisa di tahun 2022 ada 25 tahun tuh. Kita bisa juga menghitung tarif penyusutannya dengan cara 1/25 dikali 100%. Berarti untuk penyusutan per tahunnya menjadi 4% gitu ya, Kak ya? Iya. Nah, untuk 4% sendiri ini dikali dengan 750 juta, bukan 1 miliar atau harga perolehan yang awal ya, sobat-sobat. Jadi untuk sobat ALS, kita pertegas lagi bahwasanya itu dikalikan dengan nilai sisa buku, bukan harga perolehan. Dan untuk tarifnya kita tidak bisa nih untuk menentukan sendiri, pakai 3% deh, pakai 5%, enggak seperti itu ya. Ada penghitungannya. Nah, kita masuk ke contoh selanjutnya, yaitu mengenai adanya biaya perbaikan pada harta berwujud. Benar sekali. Nah, di sini contohnya pengeluaran untuk pembelian sebuah perahu sebesar 500 juta rupiah pada bulan Oktober 2020. Perahu tersebut termasuk dalam kelompok 2 yang memiliki masa manfaat 8 tahun. Setelah digunakan selama 5 tahun, perahu tersebut dilakukan pergantian mesin nih sebesar 100 juta rupiah. Nah, karena diganti mesinnya, sobat-sobat, menyebabkan perahu tersebut
bisa digunakan 2 tahun lebih lama dari masa manfaat awal. Biaya penambahan mesin tersebut nantinya dikapitalisasi pada perahu dan disusutkan sesuai masa manfaat perahu setelah diperbaiki menjadi 5 tahun ya Kak. Dapat dari mana? Dapat dari 3 tahun. Untuk yang pertama kan 8 tahun tuh, sudah dipakai 5 tahun, berarti sisanya menjadi 3. 3 tahun. Lalu karena diperbaiki, menambah masa manfaatnya 2 tahun, berarti menjadi 5 tahun. Nah, untuk perhitungannya sama. Karena tadi di awal sudah disebutkan bahwasanya dia membeli pada bulan Oktober 2020. Jadi penghitungan bulannya itu juga diikutkan. Di mana dihitung dari 2020 ya, dari Oktober ke Desember, yaitu hanya 3 bulan. Dan tarifnya tadi sudah ditentukan, Sampaikan. ya kan, bahwasanya dia masuk ke kategori kelompok 2, yaitu sebesar 12,5%. Diambil dari harga perolehannya yaitu sebesar 500 juta rupiah. Berarti untuk 5 tahun dia menggunakan tarif 12,5%. Tetapi pada tahun 2025 ini kan hanya berakhir di bulan September 2025. Maka dari itu di sini 9/12 dikali tarif, yaitu ketemu nilai sisa buku fiskal menjadi 187.500. Nah, karena ada biaya perbaikan tadi ya Kak ya, berarti kan dikapitalisasi Iya. dari 187.500 ditambah 100 Dengan juta adanya biaya perbaikan perbaikan. menjadi nilai sisa buku yang baru 287.500. Nah, untuk 2025-nya itu juga dimasukkan. Dimulainya dari bulan Oktober. Jangan lupa juga, karena tadi kan di 2025 sebelumnya kita menghitungnya dari September ya. Sisanya itu kita dimasukkan, sisanya. Dari mana nilainya? Dari nilai sisa buku ditambah dengan biaya perbaikan yang dikapitalisasi. Lalu untuk mencari tarifnya sendiri juga pastinya ada pergeseran ya Kak ya, karena kan menambah sisa masa manfaat baru karena adanya biaya perbaikan. Jadi tadi masa manfaat yang baru menjadi 5 tahun. Oke, kita hitung nih tarifnya. 1/5 kali 100%. Jadi depresiasi atau penyusutan per tahunnya menjadi 20% per tahun. Tinggal kita kalikan saja, untuk 2025 hanya 3 bulan, dan dia kan berakhir di September 2030. Jadi 9/12, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke amortisasi. Di mana amortisasi itu harta tak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang dimiliki atau digunakan untuk 3M sendiri. Benar, jadi amortisasi ini mungkin bisa dikatakan sama persis dengan penyusutan, cuma beda objeknya ya. Beda objeknya. Amortisasi itu contohnya seperti apa? Ada goodwill, hak paten. Seperti merek dagang juga bisa ya Kak? Juga, itu juga termasuk. Seperti itu yang tidak kasat mata. Benar, intangible asset. Nah, untuk masa manfaat amortisasi sendiri juga bisa kita bilang hampir sama persis dengan penyusutan. Di sini ada 4 kelompok dengan masa manfaat yang sama dan tarif yang sama pula. Dengan juga metode yang sama. Ada garis lurus dan saldo menurun ya Kak ya. Benar. Kita masuk ke intisari lagi di PMK 72. Ada banyak ya Kak ya intisarinya. Benar. Yang pertama tadi ada pasal 6. Pasal 7 dan sekarang pasal 9. Mengenai apa? Yaitu amortisasi, di mana yang mempunyai masa manfaat lebih dari 20 tahun, WP sekarang dapat memilih menggunakan masa manfaat 20 tahun atau masa manfaat sebenarnya sesuai dengan pembukuan WP. Ini tidak jauh berbeda dengan penyusutan. Sama, di mana ketika sudah disetting maksimal menggunakan 20 tahun di kelompok 4, di PMK ini, di pasal 9, kita bisa menggunakan sesuai dengan pembukuan WP. Yang lebih dari 20 tahun tersebut ya Kak? Iya, katakanlah pembukuan WP 30 tahun. Kita mau menggunakan itu, kita bisa. Boleh untuk PMK 72 ini dikasih kesempatan dari pemerintah gitu ya Kak ya. Nah, lalu sama seperti penyusutan tadi, apabila WP mau memanfaatkan pasal 9 ini harus memberitahukan pemberitahuan ke DJP paling lambat 30 April 2024.
Nah, cara memberitahukannya bagaimana sih, Kak? Nah, ini ada 2 metode. Yang pertama, secara manual dan secara online. Nah, untuk secara manual, Sobat ALS nih bisa lihat di layar yang ada di depan teman-teman. Yaitu ada harta berwujud dan juga harta tak berwujud. Benar. Jadi nanti Sobat LS bisa mengisi formulir ini dan dikirimkan ke KPP terdaftar. Tapi apabila ribet banget nih, Kak, saya nggak mau secara manual, mau secara online aja, bisa nggak tuh? Bisa dong, kita bisa melalui online. Kita ke DJP online saja. Rasanya lebih praktis ini ya, Iya, Kak ya. soalnya kita kan aduh sibuk nih ini itu segala macam. Udahlah kita cari yang praktis aja. Benar sekali. Nah, nanti WP tinggal login ke DJP online, memasukkan NPWP dan juga password, Passwordnya. lalu bisa langsung ke menu profil, lalu ke aktivasi fitur, dan di scroll aja sampai paling bawah, nanti bisa di checklist untuk penyusutan dan amortisasi. Setelah itu jangan lupa kita pilih ubah fitur layanan kemudian diklik. Benar sekali, karena kalau nggak diklik nanti tidak tersave ya, Kak Iya, ya. jadi nanti di dashboardnya, wah mana nih penyusutan, mana nih amortisasi, nggak kelihatan Benar, dong. karena belum terklik, jadi jangan Iya, lupa untuk diklik. oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke layanan nih. Kita cari penyusutan dan amortisasi. Letaknya ada di ujung sebelah kanan sendiri. Setelah itu tinggal diklik saja. Kemudian kita ada dua nih, ada dashboard dan pemberitahuan. Kita pilih pemberitahuan. Setelah kita pilih pemberitahuan, itu ada pilihannya. Kita mau yang harta berwujudkah atau yang harta tidak berwujud. Setelah salah satu dipilih, kita bisa klik lanjutkan. Benar sekali. Nah, tinggal kita isi data-data yang diminta oleh DJP online gitu ya, seperti kode bangunan, nama harta berwujud gitu. Dan apabila sudah terisi semua, bisa diklik tambah. Lalu ini juga ada contoh untuk harta tak berwujud. Tinggal diisi aja sesuai seperti yang diminta, lalu diklik tambah. Benar, intinya pengisian ini sesuai dengan perusahaan Sobat ALS sekalian. Nah, apabila nanti sudah diklik tambah, nanti akan masuk di bawah rekan-rekan. Jadi ada jenis aset, nama harta itu nanti akan masuk di sana. Kalau sudah cocok, sudah sesuai, bisa langsung diklik submit. Oke. Nggak terasa ya Kak, ternyata kita menjelaskan kayak gini udah selesai loh. Cepat banget ya Kak ya, tidak terasa. Oke, mungkin segini dulu episode dari ALS Talks pada hari ini. Saya Ellen. Dan saya Lika, kita nantikan Episode selanjutnya. See you!